Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wow, syutingnya cuma jeda 1 jam setelah asar. Jadi video yang tadi siang tayang ya, yang tadi siang tayang tuh masih terang. Ini setelah 1 jam setelah asar, Mas Tulus ambil tag lagi buat tayang malam. Aku pakai lighting. Pintunya aku buka masih pakai lighting. Ini di sini jam 4 sore ya teman-teman ya. Jam 4 sore pada tanggal 14 April 2023. Koyok rasanya kayak bengi. Suasananya kayak di malam hari ya teman-teman. Aduh, aku jan gumun emang karo tonggoku Gijan. Mereka terlalu aktif. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua sobat terkecuali dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya saja salam rindu, salam kangen untuk semuanya ya. Yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa supportnya dengan di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya, kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya. Dan teman-teman kalau misalnya pengen berbagi saweran ke saya, bisa memanfaatkan fitur saweran yang ada di sini. Oke, ada tombol terima kasih yang bisa kalian manfaatkan untuk nyawer Mas Tulus. Mau seberapa banyak boleh silahkan ya. Kalau tidak live, ada tombol terima kasih di bagian bawah sebelah sini ya. Si Tete tadi mana ya? Kayaknya ada yang mau nganterin gitu. Mas Tulus lagi pesen pesen ayam fried chicken dengan nasi. Pesanan dari hamba Allah untuk disedekahkan ke masjid. Gitu teman-teman ya. Alhamdulillah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Untuk kalian-kalian yang masih menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya dikasih lancar sama Allah, amin. Dan untuk yang saat ini sedang berjuang untuk mencukupkan kebutuhan Idul Fitri keluarganya, Mas Tulusnya bisa mendoakan semoga Allah cukupkan apa yang sedang jenengan niatkan ya. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk selalu semangat pastinya. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan cepat sembuh, yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, yang punya masalah semoga cepat selesai. Amin ya Allah. Semangat pastinya ya. Oke, saya mau bahas apa hari ini? Sesuai request teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman banyak yang request terkait dengan beberapa hal ya teman-teman. Tadi video yang siang itu, video yang sore maksudnya, video yang sore itu ngebahas kecelakaan yang ada di Boyolali. Tetapi ternyata ini tanggal 14. Teman-teman banyak banget yang minta untuk Mas Tulus baca dong angka 14. Ya biasa, memang setiap bulan biasanya seperti itu ya. Kalau di bulan 3 ya tanggal 3, tanggal 13, tanggal 23 gitu kan. Berarti kalau di bulan 4 ya kayak tanggal 4, tanggal 14, 23 pasti teman-teman minta untuk dibahas terkait dengan intuisi di balik angka itu. Kira-kira ada banyak hal apa terkait dengan angka 14 ini, nanti saya akan coba akan coba saya wedar sedikit, kira-kira ada pesan atau intuisi apa di balik angka 14. Tapi sebelumnya Mas Tulus masih ingatkan lagi. Ayo, alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih banyak.
Allah luar biasa. Teman-teman dari sedekah yang hanya 600.000 sekarang sudah di angka 2,1 juta. Keren ya, luar biasa. Allah itu sangat-sangat baik. Jadi di awal bulan saya sudah pesimis. Aduh, nggak sampai nih, nggak ada nih udah tanggal 11 atau tanggal 10 kalau nggak salah, yaitu masih di 600 ribuan. Terus ini di tanggal 14 sudah di 2,1. Allahu Akbar. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Dan maaf untuk pengiriman minyak bidara sementara Mas Tulus stop dulu ya. Ada 2 pieces sebetulnya Mas Tulus pakai untuk stok, tapi kalau misalnya untuk wilayah Jabodetabek saja, di luar itu saya ndak bisa kirim karena pasti overload. Sudah pasti nggak sampai tepat pada waktunya. Pasti akan terkendala. Jadi Mas Tulus nggak mau nanti malah ada beberapa omongan-omongan dikiranya Mas Tulus nipu karena nggak kirim barang. Karena kalau mendekati lebaran begini pasti overload. Jadi Mas Tulus minta maaf ya kalau tidak ada pengiriman minyak bidara sementara waktu. Cuman kalau untuk Jabodetabek, Mas Tulus masih punya stok 2 pieces untuk Jabodetabek saja. Kalau yang butuh silakan langsung DM aja ya. Oke, terima kasih banyak untuk orang baik semua tanpa terkecuali yang sudah membantu kegiatan baik kita. Tuh, mataku sudah mulai berkaca-kaca. Aduh, Tulus itu orangnya penggembira sekali ya. Bukan penggembira, kalau nangis itu apa? Cengeng ya, gembeng ya. Karena aduh seneng gitu loh rasanya, kayak ya Allah wujute ugur tulus kok iso gerak nih hati nih wong iso. Terus yang tadinya nggak mau sedekah jadi mau sedekah, yang tadinya segini bisa jadi segitu loh. Ya kan ya luar biasa ya. Kalau nggak karena campur tangan Allah kan nggak mungkin. Jadi terima kasih saja, sudah terima kasih. Pokoknya buat teman-teman yang sudah bantuin buat sedekah nasi buk, terima kasih. Sudah nyawer juga terima kasih banyak. Tanpa terkecuali untuk semuanya, nyawer yang ada di tombol terima kasih atau nyawer yang ada lagunya atau request lagu, pokoknya semuanya saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan, amin. Bertukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin ya Allah. Bertukar dengan kesehatan dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, yonggo nyawer, yonggo nasi bok, Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik, salam sehat, salam sukses. Agak kumel ya Mas Tulus ya, karena nggak tahu aku tuh hari ini tuh rasanya kayak wong sedih tapi tanpa sebab kan lho Rek. Nggak ngerti ngopo. Tadi pagi aku nangisin Mas Wadi, kok Dek kamu nggak pengen beli celana tah, nggak pengen beli baju. Enggak, aku nggak mau beli celana katanya. Kalau ada uang ditabung aja buat bayar mobil. Karena dia tahu kondisi kita. Jadi akunya yang sedih karena adikku udah pakai baju baru atau celana baru. Dianya malah biasa aja. Dianya lebih tegar dari saya. Sayanya yang nelongsoan. Adikmu apa kakangmu sing nang Sumatera wis entuk tuku klambi porong ya le. Untungnya sebelum lebaran aku ada rezeki, aku belikan mereka semua. Jadi sudah aku kirimkan semua. Alhamdulillah. Teman-temanku, saudara-saudaraku sing iso tuku roti alhamdulillah, mboten saged tumbas roti jangan sedih ya. Atau yang bisa punya baju baru alhamdulillah, kalau yang ndak bisa beli baju baru jangan sedih. Oke, karena makna Idul Fitri bukan itu ya. Duwe roti enake krupuk yo digoreng krupuke saenenge didepke tanggane. Ya, yang penting ada air putih, ada air minum segala macam. Jadi jangan sedih, jangan mentang-mentang oh ndak punya baju baru, saya ndak lebaran, saya ndak punya kue, saya ndak lebaran, jangan kayak gitu. Kalau ada alhamdulillah, lek mboten ya jangan menutup diri juga ya. Nggak punya baju baru masih ada baju yang lama ya. Biasanya orang-orang sedih bukan karena dirinya yang nggak pakai baju, kayak bapak atau mama pasti sedihnya karena mikir anaknya yang wah anakku belum beli baju, istriku belum beli baju. Pasti tulang punggung keluarga yang akan sedih. Sedangkan teman-teman kondisi keuangan itu sedang sangat amburadul Indonesia ini ya. Temanku yang di Tanah Abang aja pada ngeluh, walaupun di video viral terlihat rame ya teman-teman, tapi ternyata Masya Allah hanya pengunjung tapi yang beli ora ono ya. Jadi harus selalu semangat. Mau duwe baju anyar ya orang duwe ya baju sing lawas tinggo ya. Baju yang lama dipakai. Makna Idul Fitri bukan itu. Jadi ada alhamdulillah, tidak ada usahain. Kalau sudah usahain nggak ada juga berarti wis alhamdulillah, berarti enengnya itu atau adanya itu ya. Semangat ya orang baik, semoga Allah cukupkan kebutuhan lebarannya. Amin. Semangat. Oke. Close ya, udah jangan sedih-sedih, jangan nangis-nangis lagi. Membahas angka 14 April 2023. Ada kejadian viral hari ini yaitu kecelakaan maut yang ada di Boyolali, teman-teman juga semua tahu, dan hampir
Ini menyita berita dari pagi sampai ketemu siang, masih itu saja yang dibahas. Ada hal viral di balik angka 14 ternyata, yaitu kecelakaan beruntun yang ada di Boyolali. Sementara dari berita yang saya baca 3 jam yang lalu masih ada diidentifikasi korbannya 8 orang. Mudah-mudahan cukup bolu wae. Jangan ada apa-apa lagi, cepat pulih lagi, amin. Dan jangan ada apa-apa lagi. Angka 14 ini sebetulnya kalau digambarkan dari segi rezeki, teman-teman. Rezekian untuk angka 4 ini bagus karena rezeki yang digambarkan di balik angka 1 dan 4 atau ditutup lagi dengan angka 4 ya, teman-teman ya. 1 ini merupakan awal dari sesuatu, kemudian awal dari ibarat kata tuh kayak manusia baru lahir gitu loh. Kalau ibarat kata digambarkan dari jenis benda, 1 itu tanah. Tanah itu kan sumber kehidupan ya, sumber salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, menanam tanaman ya, hewan juga masih banyak yang bisa hidup di tanah, cacing dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhan juga banyak yang bisa tumbuh dari tanah. 1 itu melambangkan pertanda yang bagus. 4 itu melambangkan awal bagi kalian yang kayak ibarat orang tuh kayak baru pertama kali mau ngerintis usaha ya, mau ngerintis udah mau mulai nabung, terus mau mulai merangkai sesuatu, atau teman-teman yang kayak mungkin maaf di tahun lalu atau di tahun-tahun sebelumnya kondisi kehidupannya tidak baik, terus sekarang sedang belajar untuk menjadi baik. Dalam arti baik bukan segi perekonomiannya saja, tapi misalnya maaf nih, sebelumnya saya ini seorang yang tidak patuh terkait dengan ketaatan terhadap agama, kemudian pribadi saya kurang baik. Nah, teman-teman, gambaran angka 4 itu sebenarnya gambaran seperti itu. Teman-teman yang sudah memulai untuk kayak dari segi rezeki pun sama. Kalau teman-teman memulai untuk nabung, untuk mulai usaha, angka 4, kemudian intuisinya berlari di angka genap-genap berikutnya. 6, 8, 12 itu masuk, 16, 18 masih masuk karena masih ada angka genapnya. Itu pengulangan-pengulangan yang bagus buat teman-teman yang memulai investasi, memulai dagang, memulai investasi, memulai sesuatu, sebetulnya sesuatu yang sangat baik. Karena angka 4 ini adalah opening dari tabungan awal gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang baru mau dimulai, mau ditabung. Jadi angka 4 ini juga menyimbolkan sesuatu yang berarti memulai menabung, memulai membungkus, mulai bungkus walaupun belum rapat. Nah, sayangnya angka 4 ini kalau tidak ada kehati-hatian, kalau kita tidak konsekuen dengan apa yang kita lakukan, ini akan bisa jadi momen untuk ya karena 4, karena setengah, tidak full. Angka yang betul-betul baik untuk menabung atau mengunci itu angka 8 sebetulnya dari segi rezeki ya. Angka 4 ini masih setengah dari angka 8. Jadi teman-teman bagus untuk memulai sesuatu, bagus di tanggal 4. Atau ya kalau memang Mas Tulus ini videonya aku nonton tanggal 4, berarti intuisi tanggal berapa? Ya 6, 8, 2. Kalau 20 ya 22, 24, 26. Itu lawan intuisi daripada hari ini. Sorry. Maaf teman-teman, aku tuh lagi gara-gara kemarin buka puasa nggak makan nasi langsung minum Sprite. Karena puanas, aku masak lah ya, berteman sama Mas Tulus di WA pasti tahu ya. Mas Tulus upload video habis masak gue bios kabeh awake. Ya. Jadi buka puasa bukan minum yang hangat atau minum air putih, aku langsung ngeliat di kulkas ada warna putih, aku pikir air putih, ternyata Sprite wes. Dadi perkara. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau dari segi kerezekian teman-teman, angka 14 itu sebetulnya angka yang sangat baik. Teman-teman yang memulai usaha, memulai investasi khususnya ya, atau dana, lebih bagus lagi sebetulnya kalau teman-teman yang mau mulai menabung atau mulai menginvestasikan sesuatu. Misalnya punya lahan besar, mau mulai dibangun kos-kosan ya, atau mulai dibangun ruko, atau mau dibikin food court, atau mungkin mau bikin usaha di tempat yang sudah diinvestasikan sebelumnya. Jadi ini sebetulnya bagus. Jadi untuk memulai bagus, lebih bagus lagi kalau sebetulnya kata-katanya adalah atau arah dari kita menginvestasikan tadi untuk ditabung atau mengarah ke sesuatu yang ditahan atau yang dibungkus. Kalau misalnya yang tidak bergerak lagi, berarti intinya adalah angka 4 ini bagus, lebih bagus lagi buat kalian yang mau nabung. Dimulai di angka 4 atau 6, 8 berikutnya ya. Dua pengulangannya adalah 2 angka di balik angka 4-nya. Jadi kalau teman-teman mulai mau nabung, mulai angka 6 besok boleh, itu bagus. Tapi dana yang betul-betul ngendep. Lebih base lagi kalau dana yang betul-betul mendep ya. Yang betul-betul investasi tapi memang ditabung, bukan untuk usaha, bukan untuk apa. Kalau deposito kan selalu ada bunga ya teman-teman ya. Deposito tuh antara 1 sampai 5% itu ada beberapa bank yang memberikan bunga segitu.
di balik deposito. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya kayak mau nabung arahnya ke deposito atau ke tabungan tuh boleh. Tapi untuk ngendep atau untuk beku, kayak deposito kan maksudnya beku. Kalau misalnya teman-teman untuk usaha bagus, tapi lebih bagus lagi buat yang mau nabung. Angka 4 itu simbolnya ke situ. Kemudian eh setara dengan angka 4 teman-teman. Satu karena masih tidak terlalu stabil ya. Jadi angka 14 ini juga menyimbolkan sesuatu yang di mana kita itu membutuhkan banyak sekali pengeluaran sebetulnya. Kita membutuhkan banyak sekali pengeluaran tapi orang tuh lagi males. Ini kenapa beberapa orang merasa kayak di bulan puasa ini kenapa jadi sepi ya? Jualan sepi, kemudian eh euforia orang untuk membeli sesuatu tuh kayak sepi, jadi terus males datang ke pusat perbelanjaan, online juga sepi. Jadi teman-teman itu terpengaruh oleh resi atau energi yang ada di balik angka 14 itu. Jadi mereka tuh bisa saja terpengaruh karena ada siklus angka tadi, teman-teman. Jadi siklusnya adalah kita mau punya uang, nggak punya uang rasanya kayak males untuk melakukan itu, mengeluarkan uang, istilahnya gitu. Lebih bagus kalau teman-teman yang punya tanggal lahir genap kayaknya pikirannya nabung dan nabung untuk di April ini. Teman-teman yang punya tanggal lahir genap mau dapat 1.000 ditabung, 2.000 ditabung ibarat kata gitu. Jadi kayak udahlah yang ada aja gitu loh. Jadi pemikiran orang akan seperti itu. Orang akan terpengaruhi dengan siklusnya. Siklusnya adalah ya wes lah saenenge wae. Jadi yang tadinya belanja bisa habis puluhan juta, di lebaran ini paling belanja cuma 1 jutaan, ibarat kata gitu. Jadi ini yang mempengaruhi dan siklus ini adalah siklus yang bagus menurut saya bagi teman-teman yang menabung. Tapi ya buat teman-teman yang royal kayaknya kayak yang suaminya biasanya royal terus tiba-tiba bisa jadi pelit ya ini bisa jadi mempengaruhi juga. Nah pengaruhnya adalah lari ke UMKM-UMKM yang biasa menyediakan produk atau yang biasa menyediakan sesuatu yang bisa dibeli sama orang. Hari kita bukan tidak mau membeli, salah satunya adalah memang tidak mau membeli karena memang males mengeluarkan uang, itu yang pertama. Yang kedua adalah perekonomian kita masih linglung atau masih bersinggungan, tidak pas, tidak stay. Tidak posisinya tidak pada porsinya gitu loh. Jadi pengeluarannya itu sedang banyak, pemasukannya sedang sedikit. Jadi orang akan berpikir untuk ya kalau emang masih bisa ditabung untuk ke depan lagi. Istilahnya seperti itu. Jadi perlambang memulai sesuatu boleh. Pengeluaran itu juga akan besar tapi rasa untuk mengeluarkan tuh kayaknya males. Kemudian bisa dibilang zigzag. Rezeki itu sedang zigzag, sedang kurang bagus sebetulnya. Nah, makanya makanya Mas Tulus bilang kalau misalnya di stop atau dibekukan itu sangat bagus. Karena apa? Karena pengeluaran itu sebetulnya banyak tapi kita males. Nah cara males biar kita rezekinya nggak keluar ya tadi dibekukan pakai deposito gitu ya. Jadi lari ke deposito. Teman-teman deposito itu lumayan loh. Kalau teman-teman punya uang 10 juta ditaruh 1 tahun itu bisa dapat 10 juta 300 ribuan ya. 10 juta itu dapat 300 ribuan. Yang saya tahu ya dari beberapa hal yang aku pernah pelajari karena Mas Tulus pernah ikut seminar terkait dengan itu. Kalau itu hanya 3%, kalau di 4%-nya bisa 400 ribu 1 tahun. Sedangkan duit itu kan nggak kita pakai ya. Duitnya ngendep, nggak diapa-apain. Ya teman-teman kalau mau lari ke situ tuh sangat bagus. Untuk saat ini sangat bagus rezekinya ya. Cuma pemasukan dan pengeluaran itu kayak masih zigzag. Ada seangka 5 soalnya teman-teman. Ada angka 3 ya. Harus hati-hati karena pengeluarannya tidak terlalu banyak. Pemasukan tidak terlalu banyak, pengeluarannya besar sekali. Gitu loh. Terus ada siklus angka 4 yang mempengaruhi kita. Kayak kita malas ngeluarin duit. Kayak kita lagi nggak, udahlah yang ada aja kayak gitu-gitu. Jadi rezekinya akan lari ke situ. Kemudian dari segi rezeki itu. Dari segi percintaan sebetulnya angka 14 itu juga baik. Teman-teman yang memulai ya menjajaki kehidupan baru. Tapi buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil, kalau dalam dunia percintaannya untuk angka 1 dan 4 ini kurang bagus. Bukan berarti nggak bagus banget, masih dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Tapi kalau dibilang, Mas hoki mana ganjil sama genap? Yang tidak genap, yang angka ganjil ini akan cenderung lebih cenderung lebih tidak hoki atau tidak beruntung. Jadi teman-teman punya tanggal lahir genap, terus memang lagi dekat sama orang, tadinya nggak yakin ya, sekarang ambil tanggal-tanggal genap berikutnya 6, 8 dan seterusnya untuk ngambil keputusan buat ngajuin pertanyaan terkait dengan keseriusan, diajak nikah misalnya. Tadinya cuma pacaran terus
will you marry me? Gitu kan. Tadinya nggak berani kan, takut mau ngajak nikah atau takut mau ke jenjang selanjutnya. Tapi kalau memang teman-teman sudah punya keyakinan dan teman-teman punya tanggal lahir genap, nah mulai besok tanggal 6, 8, 10 mulai mengajukan pertanyaan. Aku mau tunangan sama kamu boleh? Aku mau nikah sama kamu boleh? Kemungkinan untuk ditolak tuh kecil, ya. Karena 4 ini adem, 4 ini masih standar, 4 ini halus, 4 ini lembut, 4 itu tegas tapi tidak galak ya, tapi bisa dimaklumi. Sopo sih Rek? Ya Allah ya Rob, aku sih heran ya, ini asuransi ini nerpun terus aku ditawari asuransi. Asuransi kandungan katanya, Mas Tulus soalnya perutnya gede. Kemudian terkait dengan segi percintaannya itu, suami istri masih adem-adem sedikit. Yang ada konflik adalah baik untuk teman-teman yang dalam rumah tangga ataupun sudah pacaran, atau yang masih jomblo sekalipun, konflik terhadap teman atau pacar atau suami atau istri akan ada di teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Harus hati-hati ya. Apalagi kalau teman-teman itu misalnya suaminya ganjil, istrinya ternyata genap nih misalnya. Istri itu akan lebih mudah untuk bentrok. Ya, akan mudah lebih bentrok. Makanya Mas Tulus bilang kalau yang genap masih hoki. Istrinya genap, suaminya genap. Ini kayaknya akan adem ayem. Nah, kebetulan istrinya ganjil, suaminya genap. Wes, ada kemungkinan ya, walaupun konteksnya tidak war, tidak besar, tapi konteks untuk perselisihan itu ada. Hati-hati ya untuk yang dari segi percintaan di situ. Tambahan lagi buat teman-teman yang menjalani hubungan-hubungan yang salah. Maaf, di sini percintaannya yang salah ya, terhadap misalnya teman-teman tuh pacarannya sama yang punya orang, suami orang, atau selingkuh tapi dengan dasar cinta. Enggak, gue cinta kok. Walaupun suami orang nggak apa-apa kan, yang penting gue cinta. Misalnya kayak kalian itu mengecualikan sesuatu tadi, teman-teman yang melakukan pokoknya hubungan percintaan yang salah, ada sangat kemungkinan besar kalau kalian akan terbongkar. Jadi harus hati-hati, mendingan stop ya. Kalau memang mau serius ya wes, gimana caranya sang itu harus ngasih keputusan, dan kalian juga harus tahu kalau kalian dipilih berarti harus ada yang tidak dipilih. Nah, ini akan banyak kasus viral di mana orang terbongkar perselingkuhannya. Ya, hati-hati. Khususnya buat teman-teman yang dalam tanda kutip hubungannya salah. Misalnya selingkuh atau pacaran dengan suami atau istri orang misalnya. Ini akan ada kemungkinan besar kalian terbongkar. Jadi sebelum terbongkar, sebelum kalian malu, ini karena dari angkanya bongkarnya besar. Warnya besar kalau untuk segi perselingkuhan ini. Jadi kalau teman-teman sampai terbongkar kan malu, rame ya. Gitu ya. Jadi segi-segi yang itu lebih berbahaya. Kemudian dari segi kesehatan, coba Mas Tulus coba baca lewat dari angka 14 42023. Penyakit yang masih cenderung ada di kita adalah penyakit di mana ya masih ada kadar demam yang cukup tinggi di sini teman-teman. Ya, kadar demam yang cukup tinggi. Terus ada tanda panas, ada tanda hawa yang panas. Berarti mungkin tubuh kita merasa kayak lebih cepat naik suhunya ya. Kalau suhu tubuh manusia sudah naik berarti sedang dalam kondisi demam. Itu kondisi yang kurang bagus. Nah, yang paling bahaya lewat angka 1 dan 4 ini, teman-teman, sebetulnya 1 di depan, 3 di bagian belakang ya. Intuisinya adalah kita imunnya akan mudah terserang penyakit. Kita akan mudah terkena sesuatu, kita akan mudah untuk terjangkit oleh sesuatu karena imun kita sedang tipis-tipisnya. Baik jasmani dan rohani, kalian sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kalian sedang dalam kondisi yang tidak bagus. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku harus lebih menjaga imun, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, vitamin, kemudian juga ibarat kata kayak ya ampun Jawa, eyang-eyang juga sudah kasih saran untuk itu. Kemudian istirahat itu harus lebih penting karena kita masih ada siklus-siklus capek, rasa-rasa lebih lelah daripada sebelumnya, kayak lebih mudah capek, lebih mudah emosional. Kemudian tadi demam, hawa panas dari tubuh ini akan semakin mudah keluar, dan lari ke flu, tenggorokan, virus ini masih ada. Bahkan dari balik angkanya ini masih ada beberapa hal yang masih menurut aku mengerikan ya, karena ada beberapa hal yang bisa jadi potensi untuk sesuatu yang salah. Teteh aku makasih, nanti WA aja ya Teh ya. Okur, dah sampai pesanan Pak Muhammad Yahya ya. Kemudian dari beberapa hal yang sudah saya tegaskan ini sebetulnya
penyakit ini yang paling kuat teman-teman menurut aku di balik angka 14. 14 ini kayak yo, gini loh Rek, kayak benturan batu dan batu loh, perak gitu loh. Rasanya itu kayak gitu. Nah, apakah kita sakit gara-gara benturannya? Tidak ternyata. Jadi kita itu sakit karena berak suaranya. Nah, suaranya itu yang bikin sakit. Bukan batunya yang nabrak tubuh kita, tapi suaranya akan menjadi polusi yang membuat kita tidak nyaman. Nah, anggaplah begitu. Jadi penyakit-penyakit di balik angka 14 ini kayak semacam penyakit yang benturan dari atau pantulan energi dari si A si B yang jebret ngarah ke kita. Jadi terkesan seperti itu. Kemudian akan jadi momen untuk apa? Untuk membuat kita lebih ya tadi seperti yang sudah saya bilang, imun kita sangat turun. Imun kita sangat rendah dan ini kan jadi momen untuk bisa mempengaruhi kita terkait dengan penyakit-penyakit yang bisa menyerang kita. Lalu apa ki jenenge Rek? Penyakit dalam. Ya, penyakit dalam ini juga masih ada di balik angka 14. 14 ini bisa dikategorikan ke usus, teman-teman. Lambung juga masih ada, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, sayangnya adalah pengaruh awal itu di sini. Pengaruh awalnya itu di otak atau di saraf, ya. Di saraf kita yang di otak kemudian akan berpengaruh ke sesuatu yang ada di dalam. Ini sangat bahaya. Ya, apalagi kondisi keuangan lagi begini kondisi ini, banyak orang yang terbebani, banyak orang stres ya, banyak maling, banyak itu saking sudah sangat kepepetnya kita sudah kena COVID berapa tahun, kemudian resesi, pendapatan kita turun, orang banyak yang stres. Jadi penyakit dari yang non medis sampai yang maksudnya medisnya itu dengan secara jasmani kita sakit, secara rohani pun kita bisa sakit, secara psikis kita bisa sakit karena pemikiran kita terlalu panjang. Banyak yang harus diakses, banyak yang pengen kalian capai tapi susah untuk dicapai di tahun ini. Agak susah, khususnya teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil harus lebih hati-hati. Oke, lebih basah ya, lebih basah. Penyakit akan lebih basah, batuk, flu, ya muntaber, kemudian DBD ini juga jadi momen yang menurut aku agak berbahaya ya. Rezeki, keuangan, kesehatan sudah, kemudian sekarang dari segi ke musibah dulu teman-teman. 14 ini saya garis besarkan lagi. 14 ini merupakan satu itu adalah tanah ya, bisa dijadikan gunung, gambarannya seperti itu. Gempa bumi juga ada, potensinya masih sangat ada. Lalu ada 4 kembar di bagian belakang, ada angka 8 ketika ditambahkan. Ini berarti masih ada potensi kejadian besar yang akan terjadi. Apa di antaranya? Angin yang kencang di angka 3 di bagian belakang, kemudian gempa bumi, kemudian gunung erupsi atau meletus, kemudian yang lebih berbahaya adalah terkait dengan kecelakaan yang berhubungan dengan tanah atau yang ada bau tanahnya. Kecelakaan yang terkontaminasi dari tanah, ada energi tanah. Jadi kecelakaan di darat lah intinya ya. Ini juga masih sangat besar. Jadi apakah yang Mas Tulus lihat di Boyolali itu belum besar? Walau urung apa-apa. Itu bukan yang terbesar. Walaupun viral, walaupun besar, tapi itu bukan yang terbesar. Masih banyak yang sedang dalam kondisi menuju ke besar, mengarah ke besar. Ini satu dan lain hal yang menurut saya harus meningkatkan kehati-hatian ya. Air juga lumayan menjadi kejutan teman-teman di balik angka 14 ini. Nanti bisa tiba-tiba konoki ya seperti yang aku bilang sebelumnya. Di sana panas, di sini hujan. Kayak lawan arahnya ya. Jakarta panas, tiba-tiba Bali atau Banyuwangi ternyata hujan deras. Kayak gitu. Jadi air ini masih ada potensi untuk menjadi kejutan di balik bulan April atau di balik intuisi 3 bulan ke depan. Masih sangat bisa jadi kejutan. Tiba-tiba panas, tiba-tiba di sana banjir bandang. Kayak gitu-gitu. Jadi air, tanah, gempa bumi, kemudian gunung erupsi. Masih ada juga kecelakaan. Kecelakaan yang paling kuat. Di balik 14 ini kecelakaan yang paling kuat. Kecelakaan di darat ya, kecelakaan yang menggunakan kendaraan yang ada besinya. Aku berkali-kali kasih tahu teman-teman, komponen ini akan menjadi momen atau membuat menjadi lebih besar. Dan ini menurut aku satu hal yang cukup berbahaya ketika kita yang saat ini sedang riuh pengen cepat pulang kampung, pengen mudik. Sedangkan ancaman di jalan ini di darat itu yang paling kuat di balik angka 14. Ya, Mas Tulus meison dongake mudah-mudahan yang berangkat mudik yo mangkate selamat, pulangnya juga selamat. Amin. Dan semoga dikasih kelancaran untuk segala sesuatunya. Amin ya Allah.
Kurang lebih itu teman-teman yang bisa Mas Tulus bahas terkait dengan angka 14 dari rezeki, percintaan, kemudian keuangan dan lain sebagainya, dari musibah juga. Mudah-mudahan hal yang saya sampaikan hanya jadi tolak ukur saja, belum tentu terjadi karena saya bukan Allah. Sekali lagi saya juga bukan kaki tangannya Allah dan saya tidak ada kenalan orang dalam di akhirat. Jadi Mas Tulus juga tidak tahu terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Itu hanya sekedar membaca angka. Kalau ada kesamaan, ya mudah-mudahan intinya adalah mudah-mudahan video yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya, manfaat buat teman-teman semua yang nonton, manfaat buat yang menikmati dan juga mengerti maksud dan tujuan dari apa yang saya sampaikan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga semua selalu sehat, diberikan keberkahan selalu. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga teman-teman terus jadi berkat untuk sesama. Saya jadi berkat buat teman-teman, teman-teman jadi berkat buat saya ya. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin. Ya Allah, jangan lupa untuk terus bermanfaat untuk di orang-orang di sekitar kita. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah membantu. Apapun kondisinya, posisinya, terima kasih banyak. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang serat rezekinya semoga dimudahkan sama Allah. Amin. Untuk yang sedang punya hutang piutang semoga segera lunas. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga lekas diberikan pekerjaan sama Allah. Amin. Untuk yang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya, semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang ingin bertemu atau memiliki momongan, semoga Allah segera kabul. Amin. Untuk yang pengen punya usaha, hajatnya pengen punya rumah, hajatnya pengen naik haji, hajatnya juga pengen membahagiakan keluarganya, hajatnya pengen mencukupkan kebutuhan Idul Fitri, semoga hajat-hajat panjenengan segera Allah kabul. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Atur sembah nuwun sedaya-pun terima kasih banyak. Kalau ada yang saya sampaikan terlalu kasar atau menyinggung perasaan jenengan, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tetap harus semangat apapun kondisinya. Selamat berpuasa. Kalau yang masih puasa nontonnya, kalau yang sudah beranjak pulang kampung, Mas Tulus doakan selamat mangkat lan mulye. Amin. Untuk yang masih terus berjuang buat kebutuhan Idul Fitri, buat keluarga besarnya, siapapun kalian, tulang punggung kah atau siapapun, tetap semangat. Mas Tulus doakan dicukupkan sama Allah. Amin ya. Kan sudah diusahakan bisa alhamdulillah, kalau tidak jangan terlalu dipaksakan. Mas Tulus mohon pamit ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur teman-teman. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.